bilangan dihibrida, dua sifat beda, yaitu ada yang sifat ada ukuran batangnya, ya, jadi dua sifat beda. Bijinya itu ada yang bulat, sudah ditandai dengan huruf B, ini fenotipnya bulat, jadi resesifnya lawan kata bulat itu adalah kisut. Sedangkan pada tanaman tinggi ini yang dominan dilambangkan dengan huruf R besar, lawannya itu adalah batang pendek, jadi disimbolkan dengan huruf R kecil. Ya, jadi dari soal kalian cari dulu yang diketahui apa, kemudian yang ditanyakan itu apa. Yang diketahui itu adalah fenotipnya sudah, lambang genotifnya sudah. Ya, jadi fenotipnya itu ada bulat, lambangnya adalah B besar. Batang tinggi fenotipnya, genotifnya itu adalah lambangnya R besar. Kemudian batang pendek R kecil. Nah, di sini tidak ada biji kisut, tidak dituliskan. Ya, kalau biji kisut berarti kan lawannya bulat, berarti B kecil nantinya. Nah, kemudian jika pada F2 tanaman ercis biji bulat, batang tinggi heterosigot, di sini ada kata heterosigot. Ya, jadi kita yang pertama kita buat parietal dulu, karena yang ditanyakan adalah F2. Ya, jadi langsung saja P2 bukan P1. Ya, jadi P2 parietalnya. Kita tentukan dulu parietalnya. Biji bulat, batang tinggi heterosigot. Ini adalah fenotipnya. Ya, sifat tampaknya. Langsung saja kita tentukan genotifnya. Jadi biji bulat itu kan lambangnya B besar. Jadi kita tulis B besar. Nah, karena heterosigot berarti B besar, B kecil. Ini heterosigot. Batang tinggi itu adalah R besar. Karena heterosigot berarti R besar, R kecil. Disilangkan dengan biji bulat, batang pendek, homozigot. Nah, di sini ada kata homozigot. Berarti kita buat biji bulat, homozigot. Bulat itu adalah lambangnya adalah B besar, genotifnya. Berarti kalau homozigot berarti semuanya menggunakan huruf B besar. Batang pendek, homozigot. Pendek itu adalah lambangnya adalah R kecil. Jadi karena homozigot berarti R kecil, R kecil. Jadi induk keduanya adalah ini, genotifnya. Jadi ini adalah lambang genotifnya. Ini genotif. Kalau fenotip itu sifat tampak. Nah, selanjutnya setelah kita menentukan P2, kalian menentukan gametnya G2. Nah, untuk menentukan gamet, jadi ada yang jantan, ada yang betina. Jadi kalian bisa anggap saja ini jantan, ini betina atau sebaliknya. Ya. Jadi untuk menentukan gamet, kalian harus mencari masing-masing induknya. Ada dua cara menentukan gamet. Yang pertama, jadi kalian lihat dulu induk pertamanya ini B besar dipasangkan dengan R besar. Tulis B besar, R besar. Kemudian gamet kedua B besar dipasangkan dengan R kecil. Tulis. Kemudian B kecilnya sekarang diambil. B kecil dipasangkan dengan R besar. Tulis. Kemudian B kecil
dipasangkan dengan R kecil. B kecil, R kecil. Nah, kemudian induk yang lagi satu, kalian harus cari gametnya juga. Ini sama caranya, B besar dengan R kecil, B besar, R kecil. Kemudian B besar dengan R kecil lagi satu, nggak usah dibuat ya, kita hitung itu ada 2, berarti B nya lagi satu, pasangkan dengan R nya, karena sama ada 3, berarti B yang lagi satu samakan, jadi ada 4. Jadi tidak usah ditulis untuk mengefisienkan waktu, jadi tulis angka 4. Ada 4 jumlah B besar dan R kecil. Nah, cara kedua. Cara kedua untuk menentukan gametnya ya. Kalian lihat dulu huruf B-nya. Jadi ada B besar, ada B kecil. Kemudian R besar, R kecil. Jadi tinggal dipasangkan saja sebenarnya. Ini dengan ini dengan ini dengan ini dengan ini. Jadi dapat B besar R besar, B besar R kecil ini. Kemudian B kecil R besar ini, B kecil R kecil ini. Jadi ini buat gabung sama saja. Begitu juga induk yang lagi satu. Nah, selanjutnya setelah menentukan gamet, kalian mencari keturunannya F2. Jadi setelah G2, gamet kedua mencari F2. Nah, untuk menentukan F2 juga ada 2 cara, papan catur dan sistem garpu. Cara pertama, cara 1. Ya, cara pertama itu dengan papan catur. Ya, jadi untuk membuat papan catur, kita lihat jumlah gametnya. Gamet yang pertama ini kan jumlahnya ada 4, induk satunya, kemudian induk duanya itu ada satu gamet. Jadi ada satu jenis gamet. Jadi kalian buat kolom pertama buat 1 saja, kemudian ini ada 4. 3, 4. Ya, di sini adalah lambang jantan atau betina. Nah, di bawah karena kolomnya cuma 1, jadi pakai yang B besar R kecil. Ini tulis B besar R kecil. Kemudian yang di sini adalah gamet induk yang pertama. Jadi ada B besar R besar, B besar R kecil, B kecil R besar, dan B kecil R kecil. Jadi untuk menentukan keturunan keduanya ini dipasangkan. Jadi untuk mengisi kolom yang di sini, kalian lihat B besar R besar dan B besar R kecil. Jadi bisa ditulis ini dengan ini B besar, ini R besar, R kecil. Ini juga B besar dengan ini B besar, R kecil, R kecil. Kemudian nih B besar, B kecil. Ingat huruf besarnya dulu ya, jangan buat huruf kecilnya. B besar, B kecil. Kemudian R besar, R kecil. Selanjutnya nih B besar, B kecil, R kecil, R kecil. Nah, jadi genotifnya sudah didapatkan, ini namanya genotif. Selanjutnya kalian menentukan fenotifnya. Ya, fenotifnya. Jadi kalau genotifnya B besar, R besar, R kecil, berarti fenotifnya apa? B besar. Ada soal B besar itu adalah bulat. Ya, jadi ini fenotifnya bulat. Kalau R besar, R kecil. Berarti kalau R besar ini adalah
genotifnya batang tinggi pada soal. R besar berarti tinggi. Di sini kan ada R besar, R kecil. Karena yang dominan adalah R besar, yang di fenotifnya adalah tinggi, berarti harus tinggi. Ya, tinggi. Nah, ini juga B besar berarti bulat. R kecil apa? Kalau di soalnya ini bulat, B besar. Nah, kalau R kecil lawannya bulat dominan, resesifnya adalah kisut. Ya. Kisut. Nah, sedangkan ini besar B kecil. Berarti bulat. R besar tinggi. Tinggi. Nah, ini B besar juga berarti bulat kisut karena R kecil. Kisut. Nah, sudah. Jadi genotif sudah didapatkan, fenotip sudah didapatkan. Yang ditanya apa? Jadi tentukan perbandingan persentase fenotip keturunannya. Jadi perbandingan fenotip. Ya. Jadi perbandingan fenotip F2 adalah, kalian lihat ada variasi fenotip apa saja di sini. Bulat tinggi. Ada nggak bulat tinggi lagi? Bulat tinggi. Nah, jadi ini bulat tinggi. Jadi kalian buat bulat tinggi. Ada berapa? Kalian hitung. Ya. Ini, nah BR-nya ini maaf tadi kurang, harusnya diisi angka 4. Di sini kan gambarnya B besar, kecil kan jumlahnya 4. Jadi di sini isi 4. Ya. 4. Nah, untuk menentukan jumlah bulat tinggi berarti 4 kali 1, ini kan 1. 4 kali 1, ini ada 4. Ya, ditulis 4. Nah, di sini juga bulat tinggi. 4 kali 1. Gamet induk pertama 4, gamet induk kedua itu ada 1. 4 kali 1 ada 4 juga. 4 ditambah 4 adalah 8. Berbanding variasi yang lain itu ada bulat kisut. Ini bulat kisut. Ini juga bulat kisut. Berarti ada 2 fenotip. Tulis bulat kisut. Jumlahnya ada berapa? 4 dikali 1 juga ada 4. 4 kali 1 ini juga di sini ada 4. Jadi 4 tambah 4 ada 8. Jadi perbandingan fenotipnya adalah bulat tinggi berbanding bulat kisut itu adalah 8 berbanding 8. Di mana jumlah total individunya pada F2 adalah 16. 8 tambah 8 kan 16. Kalau kalian tidak mendapatkan jumlah ini 16, berarti ada yang ketinggalan. Jadi kalian ada yang ketinggalan menghitungnya di sini di papan caturnya. Jadi total individunya adalah 16. Ini kan bisa disederhanakan. Ya, 8 berarti 1 berbanding 1. Nah, karena ditanya persentase pada soal, berarti kalian harus mencari persentase. Berapa persentase fenotip? Ingat, fenotip bulat tinggi. Persentasenya berarti 8, jadi bisa pakai 1, bisa pakai 8 ya. Jadi persentasenya adalah 8 dibagi jumlah total individu. Jumlah total individu adalah 16. Di sini ada 4 kali 4 adalah 16. Ya, 4, di sini ada 4 kali 4, 16. 16 dikali persentase 100%. Ya, jadi berapa?
agak lebih memudahkan hitungnya. 1 per jumlah individu, jangan pakai 16, itu tambah 1 itu adalah 2 kali 100%. Ya, jadi hasilnya adalah 50%. Tuh. Ya, baik. Sekarang cara kedua. Jadi ada cara kedua untuk menentukan F2, keturunan keduanya. Ya, jadi ini induknya sama, induknya kan seperti ini. Jadi untuk menentukan cara kedua itu namanya sistem garpu. Kalian fokus pada huruf B. B di induk 1 dan induk 2. Fokus pada huruf B. Nah, jadi B besar dengan B besar sama seperti menunjukkan gambar tadi, kita tulis B besar, B besar. Kemudian B besar dengan B besar, B besar dengan B besar lagi. Berarti kan ada 2. Tulis 2. Kemudian huruf B kecilnya sekarang. B kecil dengan B besar. B kecil dengan B besar, berarti B besar, B kecil. Kemudian B kecil dengan B besar lagi. Berarti di sini kan ada 2 ya. Ada 2. Kita tulis angka 2. Nah, sudah. Ini kan udah huruf B-nya. Sekarang kalian lihat huruf R-nya. Caranya sama. R besar dengan R kecil ditulis. Jadi masing-masing huruf B ini kita cabangkan. Namanya aja sistem garpu ya, seperti garpu cabang. Jadi R besar dengan R kecil. R besar dengan R kecil. Kemudian R besar dengan R kecil lagi, berarti jumlahnya ada 2. Kasih warna yang berbeda. Ada 2. Kemudian apakah ada lagi nih R kecil dengan R kecil? Tulis R kecil dengan R kecil. R kecil dengan R kecil lagi, berarti ada 2. Di bawahnya juga sama. Ya, huruf B yang di bawahnya juga sama. Cabangkan 2. Ada R besar, R kecil. Ini R kecil, R kecil. Sama-sama ada 2. Nah, setelah itu diisi tanda panah masing-masing untuk menentukan anak-anaknya. Kalian lihat satu garis ini. Ya, jadi ini. Jadi ada B besar, B besar, B besar, B besar, R besar, R kecil. Ada berapa kali? 2 dikali 2 itu ada jumlahnya ada 4. Terus di atasnya, terus di atasnya. Kemudian ini juga B besar, B besar, besar, B besar, R kecil, R kecil. Ada berapa? 2 kali 2 itu ada 4. Selanjutnya yang di bawah. Nih. Sama seperti yang di atas. B besar, B besar, R besar, R kecil. Besar, B kecil, R besar, R kecil. Ada berapa? 2 kali 2 itu ada 4. Kemudian B besar, R kecil. B besar, B kecil, R kecil, R kecil. Ada berapa? Ada 4. Nah, tadi sudah dapat. Kemudian kalian langsung seperti yang sebelumnya menentukan perbandingan F2. Ya, jadi ini kalian baca B besar, B besar, B besar, B besar, B besar. Semuanya B besar. Tidak ada yang B kecil kan? Jadi sudah pasti ada fenotip bulat. Bulat. Kemudian R besar. Yang mana saja R besar?
besar, ini B besar, R besar. Ini akan kecil. Berarti ada 4 tambah 4, 8. Ya, jadi B besar, R besar, R kecil itu adalah tinggi. Tinggi berbanding. Sekarang yang ini, yang B besar sama R kecil. Jadi B besar, berarti kan bulat. R kecil itu adalah kisut, sama. Berapa jumlahnya? Kalian hitung, jadi hasilnya sama. 8 berbanding 8, 1 berbanding 1. 50% berbanding 50%. Tuh. Ya, jadi sebenarnya kalau soalnya pilihan ganda, dan kalian sudah memahami cara lengkapnya, di sini kalian sudah bisa menentukan dari gamet. Tidak usah mencari cara panjang. Di sini gametnya. Ini kan gametnya ada 4. Ini ada 1. Jadi kalian pasangkan saja. Ini ya, pasangkan saja. Ini. Ya. Jadi langsung dibuat. B besar ini ada 4. Ini cara pintasnya kalau kalian benar-benar sudah paham. Ya, kalau soal pilihan ganda. Tapi kalau soal uraian kalian harus membuat secara lengkap karena masing-masing ada poinnya.